Lebih parah Bude ya? Parah kali. BP itu sudah diberi tugas untuk mengelola air bersih di Kota Batam. Tapi ternyata saya melihat ini gagal. Ya gagal. Layanan air bersih di Kota Batam semakin hari semakin memprihatinkan. Tak hanya di satu daerah, namun hampir merata di semua kecamatan di Kota Batam, mulai dari Tanjung Uncang, Batu Aji, hingga di Nongsa. Mati air tak lagi hitungan jam, tapi berhari-hari, membuat warga merasa resah karena aktivitasnya terganggu. Baru-baru ini, warga di Kecamatan Nongsa dan Batam Kota mati air hingga 4 hari. Mereka rela antri dari mobil tangki air yang disediakan oleh SPAM Batam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan ada warga yang harus mengambil air kubangan bekas galian pasir karena tangki air dirasa tak cukup. Sementara, ada juga yang rela mengeluarkan uang membeli air galon dan bergantung pada hujan. Siapa sini? Om, lanjut Om. Kak, air di sini udah berapa lama nggak jalan Kak? 4 hari Bang. Hari ya. Jadi gimana selama ini untuk mencukupi kebutuhan? Kayak hari ini kami nampung air hujan. Terus kemarin-kemarin sempat juga beli galon. Sehari itu sampai 5 galon. Harga per galon itu 5.000. Tapi sekarang udah langka. Ini kan 4 hari. Yang jual galon pun nggak ada sekarang. Jadi ya kami ngarepin air hujan lah sampai malam kalau bisa hujannya deras. Katanya ada tangki dari Spam Batam. Ada kan mati air Jumat malam itu ada hari Minggu, tapi di hari Minggu itu dibatasin 2 ember, untuk mandi pun kurang, untuk bersih-bersih pun kurang. Terus semalam datang lagi dari bantuan dari anggota Dewan Yudi Kurnain, tapi tangkinya sampai blok A dihadang sama warga pakai ember, jadi kami nggak dapat sampai blok C aja. Blok D sama E nggak dapat alter 3 tangki. Terus tadi pagi dapat lagi, tapi itulah dibatasin juga hanya setengah drum aja. Artinya dari mobil tangki pun tak mencukupi sebenarnya kan? Nggak mencukupi karena udah 4 hari. Warga lainnya, Rolia mengatakan, air di perumahannya semakin parah sejak beberapa bulan terakhir. Ia menambahkan, air milik SPAM Batam memang sampai ke perumahannya, tapi tak cukup. Bude, udah berapa lama airnya nggak jalan Bude? Udah 4 harian lah Pada harian ya Bude ya? hari lah. Baru inilah hujan bisa nampung. Bisa bersih. Air hujan ya kan nggak bisa untuk masak kan. Sebelum ada hujan, pakai air apa Bude? Beli air galon. Air galon ya? Ya. Oke. Jadi tertolong lah nih Bude. Untung ada hujan ya Bude ya? Alhamdulillah tertolong hari ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, undangan RDP kepada BP Batam dan PT Moya dibalas dengan surat penundaan. Irwansyah mengatakan, alasan mereka meminta dilakukan penundaan karena tengah fokus mengatasi permasalahan air yang tengah terjadi. Hari ini mencuat di masyarakat dan Komisi 3 langsung merespon dengan menjadwalkan hearing pada siang hari ini. Ternyata last minute BP membuat surat meminta diundur di awal Februari dengan alasan mereka masih sibuk mengatasi masalah air ini. Ya tentu kita tak bisa berbuat banyak, tapi kita menyesalkan sebenarnya dia harus menghargai undangan Komisi 3. Tapi
Tapi karena dia katakan masih itu ya minta jadwal Februari ya kita mundur lah seperti itu. Tapi yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang kami mendapat banyak pengaduan daripada masyarakat ketidakpuasan atas pelayanan air oleh Spam BP ini akan rasa kecewa. Anggota teman-teman Komisi 3 sudah siap untuk menyampaikan rasa keluar masyarakat itu, ya, bahasa kasarnya sumpah serapah, kecewa segala macam. Nah, ternyata mereka nggak datang, gitu. Jadi ya kita tunggulah seperti itu. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmaryadi mengatakan, air kubangan bekas galian pasir tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, namun untuk mandi masih diperbolehkan. Ya, jadi gini, air itu ya layak dikonsumsi ya, ini artinya dipakai untuk makan minum jika memenuhi 3 persyaratan. Apa itu, Pak? Yang pertama persyaratan fisik itu artinya dia terlihat jernih, tidak berbau, tidak ada rasa. Itu secara fisik. Tapi selain fisik, itu juga harus memenuhi persyaratan kimia dan biologi. Kalau kimia itu harusnya dia tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kalau biologi itu harusnya dia tidak mengandung kuman-kuman yang berbahaya buat kesehatan tubuh. Nah, jadi kalau akan dikonsumsi untuk minum ya, untuk makan, mengolah makanan, itu harus memenuhi 3 syarat itu. Jadi kalau seandainya air di kubangan itu bersih, yakin bersih, tidak bau, tidak berasa, artinya dia tawar aja, tidak payau, tidak apa, itu artinya secara fisik dia memenuhi persyaratan. Bersih, tidak berbau dan tidak berasa. Tapi secara kimia dan biologinya kita nggak bisa jamin gitu. Karena air baku mutunya kan nggak pernah diperiksa. Oke. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan jika dipakai untuk makan dan minum. Tetapi kalau untuk dipakai mandi mungkin masih bisa memadai, asal dia memenuhi persyaratan tadi itu secara fisik, bersih, bening lah istilahnya, bening, tidak berbau, tidak berasa. Oke, berarti untuk keperluan misalnya air hujan itu kan memang bersih ya. Iya, Pak. Bening lah gitu ya. Tapi kan dia waktu jatuh atau ditampung orang kan melewati atap. Ya kan, nah kalau lewat atap itu kita nggak jamin juga dari sisi kimia dan biologinya. Mungkin dia bersih airnya, bening ya. Tapi secara kimia dan biologinya kita nggak bisa jamin kecuali diperiksa oleh Sukovindo atau lain cerita. Lain halnya dengan air PDAM. PDAM kan secara internal mereka sudah periksa, dan dengan pihak ketiga pun biasanya mereka periksa juga. Ya, ada pengolahan artinya, Pak, ya? Standar baku mutunya. Iya, standar baku mutu air itu biasanya kalau internal dia meriksa, dari pihak ketiga biasanya dia periksa juga. Baik, Pak. Untuk yang di kubangan itu kan saat ini kan udah banyak warga yang udah memanfaatkan itu. Nah, apakah nanti rencana dari Dinkes akan coba mengecek untuk airnya di sana atau bagaimana, Pak? Coba cek baku mutunya. Yang penting nanti kita tahu lokasinya, nanti kita perintahkan kepala puskesmas untuk mengecek. Nanti mungkin lewat BTKL kita akan coba cek air baku mutunya. Oke, baik. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, dirinya akan mengganti pipa air milik SPAM Batam. Namun ia menilai itu rencana jangka panjang. Rudi menambahkan, saat ini dirinya tengah fokus pada penyelesaian cepat masalah air, yakni dengan memperbaiki alat yang rusak. Kalau ini panjang urusannya, karena menyangkut jaringan instalasi air. Kemarin kata Bapak butuh 4,5 triliun bahkan. Kalau secara keseluruhan saya ganti, itu nanti jangka panjang. Jangka pendeknya, bagaimana hari ini air harus selesai. Yang kedua, untuk mengganti alat dalam waktu dekat, kami kan tidak boleh langsung, harus lelang lagi.
pesan saya kepada Wan, Pak Wakil Kepala, segera cari solusi bagaimana yang rusak-rusak ini bisa selesai dibelikan alatnya. Ada uangnya Pak untuk belinya? Cuma 100 miliar ada. 100 miliar. Tapi kenapa 2 tahun belakangan ini ada nggak upaya perbaikan, adakah upaya investasi juga dilakukan Pak? Karena kan Moya sudah 2 tahun Belum tahu. Belum tahun. Itu kan kemarin pas masa hanya- transisi itu ya? Transisi kan tak siapa apa. Tak bisa apa-apa. Oh, jadi itu Nggak alasannya boleh dong, hanya melanjutkan aja dia. BP Batam Yang tidak? kecil itu. Apa? BP Batam tidak ada investasi ke arah situ Pak waktu 1 tahun itu? Investasi. Sudah Perbaikan investasi. jaringan. Jaringan itu investasi. Jaringan segala alat. Yang jelas alat itu sudah tua. Kedua, kekuatan atau daya tampung airnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Alat harus ganti, pipa juga harus diganti. WTP-nya tempat produk air dari dam, produksi air untuk ke penyaluran juga harus ditambah. Kalau hari ini misalnya satu butuh produksi air misalnya 1 juta kubik per detik, kebutuhan misalnya 2 juta, maka kita harus nambah itu. Semua sudah didapatkan, tak dalam waktu dekat bisa selesai. Tapi kita akan coba bagaimana supaya cepat selesai. Gitu. Sementara, Presiden Direktur PT Adia Tirta Batam, Benny Andrianto mengatakan, SPAM Batam seharusnya lebih cermat dalam meneliti sumber masalah. Benny menambahkan, Batam memerlukan tambahan 300 LPD dalam 2 tahun terakhir. Namun faktanya, tambahan kapasitas tersebut tak kunjung dipenuhi.